Ya, pemirsa, muncul sejumlah gerakan dari aktivitas akademisi di berbagai kampus yang ada di Indonesia dan juga kalangan masyarakat lainnya. Mereka menuntut penyelenggaraan pemilu dan aparatur pemerintah untuk netral pada pemilu 2024. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud yang juga mantan Komisioner Komnas HAM Ifdal Kasim, tim kuasa hukum TKN Prabowo Gibran yang juga mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, dan juru bicara muda Timnas Amin Billy David Nero Tumilena. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ifdal, Bang Pigai, Bang Billy. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya. Selamat sore, Mas Yuno. Baik, terima kasih. Ini menarik, ada tadi bagaimana para mantan petinggi dari Komnas HAM juga menyuarakannya. Sementara kita tahu akhir-akhir ini sivitas akademisi juga berbicara banyak terkait demokrasi. Saya mungkin ke Bang Ifdal dulu. Dari Anda, Bang Ifdal, bagaimana Anda melihat banyaknya pergolakan, termasuk tadi bagaimana Komnas HAM menanggapi situasi saat ini? Ya, saya melihat ya perkembangan saat ini itu menunjukkan munculnya berbagai tanggapan ya dari kalangan akademisi ya, dimulai dari UGM dan seterusnya dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai sivitas akademika itu sebetulnya mengangkat apa yang menjadi keresahan di dalam masyarakat secara umum ya. Keresahan utama yang mereka lihat adalah mereka khawatir dengan jalannya penyelenggaraan pemilu saat ini, di mana diwarnai oleh berbagai macam pelanggaran-pelanggaran ya, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun bersifat pidana. Nah, kekhawatiran ini juga ditunjukkan dengan lahirnya berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang otoritatif ya, seperti Mahkamah Konstitusi, kemudian MK ya, Mahkamah Kehormatan MK, kemudian yang terakhir adalah DKPP. Ini semua karena adanya pelanggaran-pelanggaran etis ini menyebabkan timbulnya berbagai pertanyaan dari masyarakat. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian diajukan dalam bentuk berbagai keprihatinan tadi oleh sivitas-sivitas akademika itu. Nah, sivitas akademika ini menyuarakan bukan kepentingan kelompok atau kepentingan satu konteks politik ya, tapi mereka betul-betul menyuarakan kepentingan dari perguruan tinggi ya, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kebenaran ya, hati nurani dan panggilan untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini yang mendasari itu. Sebagai upaya apa? Sebetulnya apa yang mereka prihatinkan ini diharapkan ada koreksi. Nah, sebetulnya apa yang disuarakan ini adalah keinginan untuk ada langkah koreksi dilakukan, sehingga tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar yang merugikan masyarakat pada umumnya. Jadi apa yang diprihatinkan ini sebetulnya adalah bagian dari usaha untuk mengoreksi jalannya pemilu ini, sehingga ada tindakan korektif yang segera dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh pemerintah. Kita lihat kan sebetulnya ada langkah koreksi yang dilakukan, seperti misalnya Presiden Jokowi karena banyak kritik-kritik yang muncul sudah menunda untuk berkampanye ya, Bang ya? Pembagian bansos dan juga tidak melakukan kampanye, meskipun dia sebelumnya menunjukkan adanya pasal yang memberikan hak bagi presiden untuk berkampanye. Tapi kan karena gelombang protes dan kritik dari masyarakat, sehingga presiden juga mengambil langkah koreksi. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya dari seruan-seruan moral yang diketengahkan oleh berbagai kalangan ini, sivitas akademika ini. Ini sebagai usaha untuk menjaga pesta demokrasi kita ini berjalan dengan asas
yang ada di dalam yang dijamin oleh undang-undang pemilu itu, yaitu jujur, adil, dan fair. Nah, itu sebetulnya yang termasuk Komnas HAM ya Bang Ifdal, Anda juga pernah bagian dari Komnas kenapa? HAM. Hari ini juga Komnas HAM mengeluarkan sikapnya, Anda tentunya sepakat dengan itu? Ya, kami sebetulnya tadi menyampaikan keprihatinan itu dalam rangka itu tadi, dalam rangka upaya untuk diambilnya langkah-langkah korektif terhadap apa yang sudah terjadi itu, sehingga kita dalam pemilu ini yang tinggal beberapa hari lagi ini bisa menjalankan peran yang Bang Ifdal, pemilu itu. saya dapat poinnya. Ya, kita ke Bang Pigai ya, Bang Ifdal, kita gantian sedikit. Bang Pigai, Anda juga pernah menjadi bagian Komnas HAM. Hari ini para mantan komisioner bersikap. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Pigai? Ya, jadi begini. Ya, yang pertama para akademisi. Sah-sah sajalah apa mereka menyampaikan pendapat. Hanya memang tidak tepat. Kalau namanya akademisi itu kan harus menganalisis kita demokrasinya posisi di mana. Apakah masih pseudo demokrasikah, prominent demokrasikah, atau kita memang menganut hibrid dari Barat, atau kita menggunakan demokrasi lokal. Mereka harusnya menyampaikan academic note. Jadi bukan kayak mahasiswa atau siapa saja aktivis yang turun ke lapangan menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Tapi ya kita menghormati bahwa sikap-sikap mereka itu kan kelompok partisan. Kita lihat saja, semua partai politik itu ada dosen-dosennya di situ. Penasehat juga ada dosen-dosennya. Dalam pemerintahan juga ada dosen-dosennya. Karena itu kalau kita bilang mereka adalah objektif, kemudian imparsial, menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tentang demokrasi dan nilai-nilai, itu sah-sah saja. Yang kedua, dan yang dari pendapat dari mantan komisioner Komnas HAM, saya kan ketua tim. Saya ini ketua tim nasional pemantauan pemilu 2014 loh. Dan juga pemilu 2017 itu saya. Mereka itu anggota saya. Karena itu mereka dulu adalah bagian dari partisan Jokowi. 2019 sudah tahu bahwa saya itu adalah, saya memberikan masukan-masukan yang agak objektif, tapi mereka tetap saja mendukung Pak Jokowi. Jadi mereka juga tidak fair pendapat mereka itu. Saya ini ketua timnya loh Pak. Mereka itu anggota saya itu dalam pemantauan pemilu berbasis HAM, Human Rights and Election. Bang Pigai. Karena itu menurut saya pendapat mereka itu juga menurut saya oke lah pendapat. Jadi saya menganggap itu sebagai pendapat partisan. Jadi baik itu kelompok aktivis HAM yang tadi sampaikan maupun juga dari universitas itu adalah pendapat-pendapat partisan dan wajar dalam alam demokrasi. Yang pertama saya mau ingin sampaikan, yang jelas Pak Prabowo tidak bersalah. 2004 Pak Prabowo itu kalah loh, 2009 kalah, 2014 kalah, 2019 kalah. Kalau dia manipulator, dia pelaku aktor di balik election fraud, atau misalnya pelaku kejahatan pemilu, mungkin dia sudah menang dari dulu Pak. Jadi justru yang pelaku-pelakunya ini ada di dalam partai ruling party yang sekarang mendukung salah satu paslon, calon presiden yang ada. Kita lihat mantan Panglima TNI ada, kita lihat lembaga intelijen negara juga ada di sana. Aktor-aktor pelaku kejahatan 2019 itu kan ada di sana semua. Sekarang baik Bang Pigai. Yang mendukung Pak Prabowo itu siapa? Baik, pelaku aktornya. Bang Pigai, saya dapat poinnya juga. Kita ke Bang Billy, kita ke Amin dulu nih ya. Kita pengen dengar pendapatnya. Silakan Bang Billy. Baik, terima kasih. Jadi dari momentum ini yang perlu kita maknai tentu ini merupakan suara dari kegelisahan dan juga keresahan yang ada di masyarakat. Dan tentu kalau kita belajar dari sejarah, ketika 98 pun juga suara itu dimulai dari PNS dan waktu itu peneliti-peneliti dari LIPI juga menyuarakan hal yang sama. Dan ketika kita melihat fenomena baik di perguruan tinggi atau seperti Komnas HAM yang hari ini melakukan deklarasi, atau beberapa hari kemarin dari mantan petinggi KPK juga menyuarakan hal yang sama, kita tentu melihat ini sebagai sebuah seruan moral di mana mereka hadir
sebagai bukan sebagai institusi kampus tentunya, tapi tentu kita lihat bahwa yang terjadi, apa yang disuarakan, menyuarakan yang menjadi kegelisahan rakyat masyarakat. Baik itu tentang proses di MK, kemudian yang terbaru juga proses di dalam KPU, sehingga pimpinannya dianggap juga melanggar etika dan mendapat peringatan keras. Dan itu merupakan momentum dari beberapa peristiwa yang kemudian merujuk kepada langkah ataupun seruan yang diambil oleh perguruan tinggi. Dan tentu ini kita perlu maknai sebagai peringatan kepada penguasa, kepada presiden dan jajaran bahwa ada sesuatu yang menjadi kegelisahan dan keresahan masyarakat. Dan dampaknya apa? Tentu kita akan berharap bahwa pemilu seminggu beberapa hari lagi tentu tetap dalam legitimasi hukum, tetap dalam ranah demokrasi yang seharusnya. Tapi ketika proses yang diserukan, kemudian apa yang menjadi suara dari kalangan akademisi dan lembaga yang lain itu tidak didengarkan, tentu kita juga patut mempertanyakan apakah nanti hasil dari pemilu tetap menggunakan legitimasi hukum yang kuat, apakah juga tetap dalam suasana yang bersih, jujur dan adil, itu kita patut pertanyakan. Dan tentu kami berharap penguasa sekarang perlu bersikap, perlu menyuarakan, dan tentu perlu mengambil tindakan dari apa yang disuarakan oleh teman-teman di luar sana. Oke, terkait langkah Pak Jokowi yang tadi menunda bansos dan juga tidak jadi berkampanye, Anda apresiasi hal ini, Bang Billy? Bang Billy? Oh, dari saya? Iya. Iya, kan saat ini yang kita tangkap tonnya adalah pernyataan-pernyataan beliau belum melihat ini sebagai sebuah suara dari kalangan yang betul-betul memiliki dasar yang kuat, baik itu dasar dari akademisi, dari teknokratis, dari isu yang telah dibahas secara mendalam, dan tentu kita melihat bahwa apa yang disampaikan hanya seruan normatif atau tanggapan normatif. Dan kemudian juga itu diimbangi dengan pernyataan beberapa menteri, kalau saya kutip di beberapa media juga justru tidak membuat pernyataan yang meneduhkan, karena kita rindu pemimpin kita ini memberikan pernyataan yang meneduhkan. Pernyataan-pernyataan yang tidak justru menimbulkan polemik yang baru, dan itu yang kita harapkan menyambut pemilu dengan damai dan tenang. Baik, Bang Ifdal, satu mungkin sebelum nanti saya ke Bang Pigai, singkat saja Bang Ifdal, bahwa ada langkah korektif yang sudah diambil baik itu Presiden dan juga beberapa lembaga terkait laporan ataupun kegelisahan banyak pihak. Selanjutnya apa yang menurut Anda harus dilakukan para pucuk pimpinan dan juga para lembaga jelang pemilu yang tinggal hitungan hari lagi agar semuanya berjalan dengan baik? Ya, terutama menurut saya yang paling penting adalah langkah KPU ya. Baik. Langkah KPU untuk memastikan penyelenggaraan pemilu ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan yang kedua, peranan dari Bawaslu harus diperkuat ya, sehingga Bawaslu ini dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu ini harus punya gigi ya, harus berani mengawasi apa yang terjadi di lapangan dan melapor dan membawa itu ke ranah, kalau ada ranah pidananya masuk ke ranah pidana. Dan juga DKPP juga tidak boleh segan-segan untuk menangani laporan-laporan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Menurut saya ini lembaga penyelenggara pemilu ini haruslah berani dan independen. Dan yang ketiga, yang lain yang di luar lembaga penyelenggara pemilu ini adalah unsur dari pemerintah ya. Kita mengharapkan intervensi itu jangan lagi dilakukan ya dalam beberapa hari ke depan ini, karena intervensi ini akan berbahaya bagi pemilu yang jujur dan adil dan bermartabat. Baik. Nah, karena itu bentuk-bentuk intervensi apakah yang dilakukan oleh Presiden, oleh ASN, oleh TNI Polri, itu harus dihindari. Baik, Bang Ifdal. Saya ke Bang Pigai. Silakan Bang Pigai, singkat saja closing statement. Jadi dalam konteks begini, kalau kritik dalam rangka kontrol kualitas penyelenggaraan pemilu, itu saya setuju. Ya, baik itu kritikan kepada dalam rangka kontrol kualitas pemilu kepada penyelenggara pemilu maupun pemerintah. Itu saya sangat setuju lah.
Karena yang pertama yang harus dikritik itu adalah variabel-variabel penyelenggaraan pemilu, misalnya right to vote, hak untuk memilih. Apakah warga negara Indonesia itu seluruh warga negara Indonesia yang memiliki identitas itu dipastikan akan memilih atau tidak, berapa jumlahnya, berapa persentase. Itu yang pertama, right to take a part of government, hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi hak karena semua kandidat itu memiliki hak yang sama dalam ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik, termasuk penyelenggara pemilu maupun juga secara individu maupun juga rakyat Indonesia. Yang berikut, yang ketiga adalah free and fair election. Jadi bagaimana penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kalau kita mengontrol agar kualitas penyelenggaraan itu tercapai supaya kita menjadi negara yang berdemokrasi prominent, itu kita setuju. Tapi kalau mengarahkan kepada kita sudah membangun sebuah misalnya praduga bersalah, seakan-akan telah melakukan manipulasi di dalam penyelenggaraan pemilu, itu yang justru salah. Saya mau kasih contoh, 2019 Pak, itu semua oposisi ditahan Pak, termasuk Bapak Prabowo. Saya ini yang bolak-balik bertemu dengan Pak Kapolri Tito Karnavian untuk membela teman-teman saya. Nah, hari ini cuma Aiman Wijaksono saja yang dianggap dikriminalisasi oleh kelompok-kelompok yang lain. Kenapa? Itu justru itu juga dia tuduh aparat kepolisian ikut terlibat. Karena itu coba bayangkan hari ini penyelenggaraan pemilu 2024 ini cuma 1 orang. Sedangkan 2019 itu berpuluh-puluh orang. Tapi ketika itu siapa yang berteriak? Kampus-kampus pernah berteriak nggak? Aktivis HAM pernah berteriak nggak? Komisioner Komnas HAM berteriak nggak? Cuma saya yang berteriak habis-habisan. Memang karena saya agak sedikit partisan. Tapi 2019 kan saya bukan komisioner Komnas HAM. Saya karena 2019 saya sudah selesai. Karena itulah menurut saya kita harus juga melihat bahwa saya pastikan pemilu kali ini adalah sangat demokratis. Poinnya sudah didapat, sayang sekali. Waktu kita terbatas, saya ingin punya waktu lebih lama lagi dengan abang-abang bertiga, tapi durasi lagi-lagi ya. Poinnya sudah didapat masing-masing ya, tentunya tadi semangat demokrasi yang aman, damai, semuanya punya hak. Itu yang ingin kita capai bersama-sama di hari 14 Februari nanti. Terima kasih Bang Ifdal, Bang Billy, Bang Pigai. Terima kasih. Selamat beraktivitas, salam sehat semuanya. Terima kasih, mari Pak. Bang. Ayo mari. Terima kasih Pak Ifdal. Bentuk tindakan. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga. Dengan